Halo teman-teman, salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Jawa Hayun, peserta Lomba Sastra Siswa Nasional tahun 2024 yang berasal dari SMP Negeri 1 Solar Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah dongeng yang berjudul Si Pondik. Pada zaman dahulu kala, di daerah Manggarai, hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan yang bernama Pondik. Dia adalah pemuda yang sangat pemalas dan memiliki kebiasaan yang sangat unik, yaitu berjalan kaki dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mencari pesta, menikmati makanan dan suasana yang meriah tanpa harus bekerja di kebun atau melakukan pekerjaan fisik lainnya. Pada suatu hari, ketika ia sedang berjalan kaki di hutan, tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah sarang lebah. Ia pun mendapatkan ide yang sangat licik. Dia pun mengambil sarang lebah itu dan memasuknya ke dalam sebuah periuk tanah. Kemudian ia mengambil periuk tanah itu dan mengelilingi kampung sambil berseru, "Gong, gong, gong. Siapa yang ingin membeli gong terbaik?" Seluruh warga yang penasaran itu mendekat si Pondik dan bertanya, "Saudaraku, apakah ini gong? Tolong bunyikan gongnya. Kami ingin mendengar gong itu." Kemudian si Pondik menggoyang gong itu dan terdengar suara sabar. Nung. Aksinya meyakinkan seorang tetua kampung. Ia pun membeli gong itu dengan harga yang cukup mahal. Si Pondik memberikan satu persyaratan, yaitu jangan kau membuka periuk ini. Mereka pun mengiyakan persyaratan itu. Kemudian ia memberikan gong itu dan menerima uang tunai. Ia pun melarikan diri dari tempat. Seluruh warga, termasuk satu tetua kampung, penasaran mengapa kita tidak boleh membuka periuk itu. Mereka pun membuka tutup periuk itu. Mereka akhirnya tersengat oleh lebah. Mereka sangat marah. Mereka akan mencari si Pondik dan menghukumnya. Setelah beberapa minggu, mereka mendapat si Pondik di sebuah pesta dan menarik. "Kamu akan kami hukum dengan cara menggantung dirimu di sebuah pohon agar semua orang tahu kejahatan itu." Ia pun digantung di sebuah pohon. Ia tidak pernah kehilangan akalnya. Ia terus bercari. Pada suatu hari, seorang pemuda yang sangat tampan bernama Tembong sedang berjalan kaki di sekitar tempat itu dan melihat si Pondik sedang bergantungan. Ia pun mengambil. "Saudaraku, apa yang kau lakukan itu? Itu sangat berbahaya." Si Pondik pun menjelaskan,
Ini adalah kebiasaanku untuk menyaksikan badanku yang sangat-sangat gemuk ini. Si tembok yang terpesona itu meminta satu kesempatan untuk menggantikan si Pondik. Si Pondik pun dibuka talinya, dan Pondik mengikat bagian-bagian tali itu pada bagian-bagian tubuhnya. Ia pun lari dari tempat itu, dan si Pondik dan si tembok berteriak, "Pondik, mengapa kau tinggalkan saya di sini? Buka talinya!" Si tembok sangat marah dan menyesal. Semua warga yang mengira si tembok adalah Pondik segera menikahnya. Mereka pun menurunnya dari tali gantungan itu. Mereka melihat itu adalah si tembok. Mereka sangat marah dan mencari si tembok, dan akhirnya menemukannya dan menghukumnya dengan seekor kerbau yang sangat gemuk dalam jangkauan 1 minggu. Ia pun mencari kerbau itu. Dan pada suatu hari, ia berjalan di sebuah hutan untuk mencari kerbau dan menemukan seorang pemuda. Dan ia minta bantuan kepada seorang pemuda. "Tuanku, bantulah aku, Tuanku. Aku ingin membeli kerbaumu itu. Aku sangat membutuhkan kepala kerbau itu, Tuanku." Si pemburu pun memberikan kepala kerbau itu. Setelah itu, ia pergi ke sebuah tempat di mana tempat itu terbanyak lumpur-lumpur. Ia pun menanamnya di sebuah lumpur. Ia pun mengikatnya di sebuah pohon yang cukup besar. Kemudian ia memanggil seluruh warga untuk mendatang menarik kerbaunya itu. "Saudara-saudaraku, aku sudah menemukan kerbaunya. Tapi kerbau itu terjebak di sebuah lumpur. Tolong aku untuk menariknya." Seluruh warga datang ke sebuah hutan itu untuk menarik kerbau itu. Sampai di hutan, si Pondik menunjukkan kerbaunya, dan ia meminta mereka untuk menariknya. Tetapi setelah ia pergi dari tempat itu, ia pun pergi dari tempat itu dengan tergesa-gesanya. Mereka pun menarik kepala kerbau itu, namun gagal. Akhirnya mereka tertipu lagi. Mereka sangat marah dan tertawa karena telah dikelabui oleh si licik Pondik. Mereka pun membiarkan Pondik hidup bebas, dan Pondik menghilang tanpa jejak. Demikian dari kisah si Pondik. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang saya bawakan tadi, yaitu pentingnya memiliki kejujuran. Tipu daya tidak memberikan manfaat jangka panjang dan hanya akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menggunakan akal cerdas kita ini sebaik-baik mungkin demi membangun NKRI kita ini. Kita dapat memulainya dari diri kita sendiri. Sekian dan